Kita menjadi warga Hindu, umat Hindu, sangat bersyukur sekali. Karena setiap gerak langkah kita diatur oleh sastra agama. Suatu contoh di dalam padewasan, ada geni rewana, yaitu hari tidak baik untuk mengatapi rumah. Dan ada lontar aji swamandala menyebutkan, kalau dewasanya kita dapatkan dari orang yang tidak berhak dalam hal ini adalah sulingi. Padewasan bagi masyarakat di Bali sangat vital. Hampir seluruh aktivitas tidak lepas dari ala ayuning dewasa atau baik buruknya hari. Mulai dari aktivitas sosial keagamaan hingga pekerjaan tak luput dari perhitungan padewasan dalam kalender Bali. Padewasan merupakan pengetahuan untuk menentukan hari baik dan hari buruk dalam melakukan suatu aktivitas. Penggunaan padewasan sangatlah menonjol dan penting bagi semua kalangan umat Hindu di Bali. Dalam menjalankan aktivitas sosial keagamaan, masyarakat senantiasa berpedoman dengan kalender Bali. Dalam kalender Bali dijabarkan berbagai ala ayuning dewasa. Kita menjadi warga Hindu, umat Hindu, sangat bersyukur sekali. Karena setiap gerak langkah kita diatur oleh sastra agama. Banyak ada pedoman-pedoman di dalam kehidupan ini untuk menuju yang lebih baik. Dan manusia sangat utama dibandingkan dengan makhluk lain. Karena manusia memiliki tri pramana, yaitu bayu, sabda, idep. Binatang memiliki dwi pramana, yaitu bayu dan sabda. Dan tumbuh-tumbuhan memiliki eka pramana, yaitu hanya bayu saja. Nah, kita sebagai manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu mempunyai pikiran, idep. Nah, dengan pikiran inilah bagaimana kita menentukan langkah-langkah agar tercapai tujuan yang kita harapkan. Nah, setiap tujuan yang baik akan dimulai dari hari yang baik. Kemudian proses yang baik sehingga tujuan baik ini bisa tercapai. Kalau di dalam Menawa Dharma Sastra itu disebutkan Iksa sakti desa kala tatua. Untuk membuat sesuatu, bilih-bilih punika upacara besar, maka kita memperhatikan iksa. Iksa itu adalah tujuan. Apa yang menjadi tujuan kita? Apa goal yang akan kita capai? Kemudian sakti. Itu disesuaikan tentunya dengan kemampuan yang kita miliki. Karena setiap yang kita lakukan agar itu tulus dan ikhlas, harus memperhatikan kemampuan kita. Kalau kita melakukan hal yang di atas kemampuan kita, maka rasa tulus ikhlas itu akan sangat kurang sekali. Kemudian desa. Desa itu adalah aturan-aturan di wilayah tertentu. Itu juga kita harus perhatikan. Dresta mawacara itu orang menyebutnya. Kemudian kala. Kala itu adalah waktu. Kapan kita harus memulai kegiatan tersebut? Di sini kita harus memilih hari baik. Karena sebenarnya setiap hari itu adalah hari baik. Tapi baik untuk apa? Tidak baik untuk apa? Makanya di dalam padewasan disebut ala ayuning dewasa. Jadi baik buruknya dewasa. Kemudian yang terakhir, tatua. Tatua itu adalah filosofi, makna. Apa makna yang ada di dalamnya? Apalagi kita melakukan upacara. Kita harus paham di awal apa sebenarnya makna dari upacara ini. Karena jelas disebutkan di dalam Menawa Dharma Sastra, kalau kita melakukan upacara
tidak tahu makna dari upacara itu, ibarat mempersembahkan segenggam debu kepada Ida Betara. Maka makna atau maksud dari upacara itu harus kita pahami dahulu. Padewasan bisa dilihat berdasarkan triwara, di mana saat pasah baiknya melakukan upacara yang ditujukan kepada dewa. Kemudian beteng baiknya melakukan upacara yang ditujukan kepada manusia, dan kajeng baiknya melakukan upacara yang ditujukan kepada Buddha. Sedangkan padewasan berdasarkan sabdawara dibagi menjadi 7. Saat redite baiknya menanam tumbuhan berbuku, beruas, soma baiknya menanam tumbuhan berumbi, lalu anggara baiknya menanam daun-daunan, Buddha baiknya menanam bunga-bungaan, kemudian Wrespati baiknya menanam biji-bijian, Sukra menanam buah-buahan, dan terakhir Caniscara baiknya menanam tumbuhan melilit atau turus. Adapun beberapa aktivitas sosial keagamaan yang diatur dalam kalender Bali dan sering dilaksanakan umat Hindu di Bali beserta dewa seayunya yang tertuang dalam kalender Bali, meliputi hari baik untuk mengadakan gotong royong dan kampanye, yakni semut sedulur. Kemudian hari baik untuk melantik pengurus organisasi atau pejabat, yakni Dasaguna, Kalaraja, Kalawisesa, Ratu Ngemban Putra. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Menawa Dharma Sastra. Ada kala, hari baik. Suatu contoh di dalam padewasan, ada geni rewana, yaitu hari tidak baik untuk mengatapi rumah, tapi baik untuk membakar batu bata atau yang berkaitan dengan api. Nah, jadi tidak ada hari yang tidak baik. Cuman bagaimana kita memilihnya agar baik untuk kegiatan yang kita lakukan. Makanya di Bali itu dikenal dengan dewasa dip sinar, agar kita mendapat sinar suci di dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, dewasa ini berguna untuk efektivitas. Jadi pemanfaatan waktu itu sangat-sangat berguna hari baik tersebut. Jadi dengan demikian, setiap kegiatan yang dilakukan khususnya di umat Hindu ini, itu pasti akan selalu yang pertama memilih hari baik. Suatu contoh, melakukan ngeruak karang yang akan dipakai sebagai perumahan, pasti akan mencari hari baik. Kapan dilakukan ngeruak itu? Ngeruak itu pasti dengan caru. Karena di dalam ugar-ugar padewasan jelas disebutkan di sini triwara, pasah, beteng, kajeng. Pasah adalah ke dewa, beteng ke manusia, kajang ke buta. Maka di saat ngeruak, orang pasti akan memilih pada saat kajang. Apalagi dapatnya kajang kliwon. Nah, itulah salah satu memilih hari. Tapi kalau kajang dipakai sebagai nyukat, jelas di dalam nyukat akan memasang patok. Nah, kalau dipakai pada saat kajang itu memasang patok ini, itu akan menjadi pemali yang bisa menyakiti orang yang menempati pekarangan tersebut. Nah, di sini jelas sekali kajang bisa dampak baik untuk suatu kegiatan ini, sedangkan berdampak buruk pada kegiatan yang lainnya. Nah, di Bali untuk mencari hari baik ini yang disebut dengan padewasan. Nah, untuk upacara-upacara yang besar, yaitu pasti nunas dewasa, yaitu pada orang yang betul-betul tahu tentang mengolah wariga. Untuk mendapatkan dewasa, sumbernya adalah dari wariga.
unsur wariga sudah sering titiang jelaskan, wenten wawaran, wenten wuku, wenten penanggal pengelong, wenten sasih, wenten dao. Inilah yang diolah untuk mendapatkan hari baik yang disebut dengan dewasa. Jadi wariga adalah sumbernya, bahannya. Padewasan adalah cara mendapatkan hari baiknya, dan dewasa adalah hari baiknya. Nah, wariga adalah sumbernya. Wara itu adalah hari. Kemudian dewasa, dip, sinar, yang berasal dari Weda, yaitu jiotisa, jiotir, itu artinya sinar. Nah, kalau titiang contohkan, untuk suatu upacara, apalagi upacara yang besar, yaitu upacara pernikahan, itu pasti akan nunas dewasa rengsang wikan, yaitu dalam hal ini adalah sulinggih. Makanya sulinggih harus memahami wariga. Kalau sang sulinggih ngeloko palos raya, itu disebutkan di dalam lontar Purwo Basita Kramo, yaitu harus menguasai usada, menguasai wariga, asta kosala kosali, menguasai agama, manut tatua susila upacara, menguasai kadiatmikan, menguasai asta dasa paru. Nah, itu yang harus dikuasai oleh seorang sulinggih. Kalau titiang rerah dalam lontar yang menyebutkan tentang padewasan, nika disebutkan seperti ini. Ayo mawe dewasa yen tanuruh angulikakan rikanang wariga ia diastun menados wiku. Nah, itulah yang disebutkan dalam lontar Buddha Kecapi Sastra Sangha. Jadi walaupun kita seorang wiku, kalau kita tidak mampu angulikakan mengolah wariga ini, tidak diperbolehkan untuk maweh dewasa. Makanya syarat mutlaknya harus weruh ring wariga. Hari yang patut dihindari yakni Prabu Pendah, Ratu Megambahan, dan Titibu. Hari baik untuk membentuk perkumpulan atau organisasi yakni Semut Sedulur dan Tunut Masih. Hari baik untuk membuat peraturan atau awig-awig yakni Dahu Ayu, Kala Guru, Kala Penyeneng. Hari yang patut dihindari yakni Ratu Megambahan. Hari baik untuk membuat larangan atau tata tertib yakni Kala Demit. Hari baik untuk memulai pekerjaan yang bersifat gaib yakni Kajeng Kliwon, Enyitan, dan Tutur Mandi. Hari baik untuk membuat benda yang menakutkan yakni Kala Macan. Hari baik untuk membuka sekolah atau perguruan yakni Tunut Masih. Hari baik untuk memulai suatu kegiatan penting yakni Kala Wisesa dan Ayunulus. Hari baik untuk mengadakan pertemuan atau rapat yakni Kala Ketemu. Hari baik untuk mengadakan sabung ayam atau tajian adalah Kala Jengkang dan Kala Pati Jengkang. Hari baik untuk menyusun rencana penting yakni Subacara. Hari baik untuk melakukan segala aktivitas yakni Ayunulus. Hari baik untuk bersedekah Madana Punya adalah Ayudana dan Rekatan Dala Ayudana. Hari baik untuk mengangkat sentana atau anak angkat yakni Ratu Ngemban Putra. Dan ada lontar Aji Swamandala menyebutkan, kalau dewasanya kita dapatkan dari orang yang tidak berhak, dalam hal ini adalah sulinggih, walaupun dewasa yang sangat baik, itu akan berdampak tidak buruk. Di sana disebutkan dalam lontar Aji Swamandala adalah dewasa tanpa guru. Nah, ini tolong diperhatikan bagi umat yang mau mencari hari baik untuk melakukan kegiatan yang besar. Kalau kegiatan-kegiatan kecil, ya sudah tentunya bagi orang yang paham tentang wariga ini, karena dasar untuk mencari hari baik.
Kalau mencari hari untuk pawiwahan, ini sangat sulit karena banyak yang harus dihitung. Kalau kita salah, suatu contoh, triwara pasah beteng kajeng, pasah memisahkan, beteng menyatukan, kajeng mengkuatkan. Sudah tentu dari ketiga triwara ini kita akan memilihnya pada saat beteng, yaitu menyatukan. Kalau kita tidak dapat pada saat beteng, maka kita akan pakai pada saat kajeng, yaitu untuk menguatkan. Jangan sampai pada saat pasah dipakai sebagai hari pawiwah niki untuk menyatukan purusa kelawan perdana. Sudah jelas pasah itu adalah untuk memisahkan. Ada kemungkinan orang ini akan berpisah. Begitu juga wukunya kita perlu perhatikan. Jangan sampai menikah pada saat wuku rangda 3. Yang mana saja wuku rangda 3, yaitu wuku yang berada di arah selatan, dak sina kelawaning neriti, itu disebut wuku rangda 3. Itu dihindari. Kalau wuku itu dipakai, maka ada kemungkinan orang itu akan menjadi janda sebanyak 3 kali. Itulah yang disebutkan di dalam teks padewasan tersebut. Nah, bagaimana umat Hindu di Bali pinter-pinter untuk memilih ini? Yang sangat sederhana, yaitu saat kapan kita bisa memotong kayu untuk bahan bangunan. Itu kalau sasihnya kita lihat, yaitu pada saat sasih kaulu. Karena pada saat sasih kaulu ini adalah anginnya sangat keras, sehingga kadar air yang ada di dalam pohon ini akan turun. Nah, itu yang dipakai sebagai acuan kenapa pada saat sasih kaulu merupakan hari baik untuk memotong tumbuhan sebagai bahan bangunan. Kemudian dewasa-dewasa yang lainnya, sasih yang dipakai paling baik untuk pawiwahan itu kapat dan kedasa, yang mana pada saat itu adalah wiswayana, yaitu matahari tepat berada di atas khatulistiwa. Di samping itu ketiga, kelima, dan kepitu. Ketiganya adalah suka duka. Kelima, kepitunya adalah bagus, tapi yang terbaik adalah kepat dan kedasa. Kenapa demikian? Karena pada saat hari ini cuacanya sangat baik. Makanya sasih inilah yang dipilih sebagai patokan untuk upacara-upacara yang besar. Jangan sampai pada saat melakukan upacara besar itu ada hambatan karena terjadinya hujan yang berlebihan. Itu sangat menghambat kegiatan yang bersifat besar itu. Jadi pemilihan hari baik ini sangat diperhitungkan pada awal sebelum membuat kegiatan tersebut. Kalau pitrayatnya yang nyengku dewasa, jelas orang akan memilih sasih kase kare ketiga. Yaitu pada saat tersebut itu disebut dengan utarayana. Di sana di dalam sastra kita disebutkan swarga menge. Jadi swarga itu terbuka pada sasih kase karo ketiga. Maka alangkah baiknya membuat upacara pitrayatnya, memukur atau pengabenan itu pada saat sasih tersebut, agar sang roh memudahkan perjalanannya mencapai alam swarga tersebut. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangannya. Padewasan juga menjadi tolok ukur dalam menjalankan aktivitas profesi atau mata pencarian. Kebudayaan Bali seakan tak habis untuk dikupas. Dari masa lampau hingga kini, hasil kebudayaan tetap dipegang menjadi pedoman hidup hingga pandangan hidup. Ada satu kebudayaan yang dijadikan sebagai pedoman beraktivitas masyarakat Bali, yakni ilmu perhitungan waktu secara tradisional atau yang disebut warige. Ilmu ini terdiri dari warige padewasan atau perhitungan baik buruk sebuah hari dan warige tenung
berhubungan dengan watak kelahiran manusia. Jika diperhatikan, selama ini masyarakat Bali selalu berpatokan dengan hari baik jika melakukan suatu kegiatan. Entah itu kegiatan besar seperti upacara keagamaan, membuat rumah, menanam padi, melantik pejabat, mencari pekerjaan, bahkan sampai hal ringan seperti membeli pakaian. Untuk kehidupan sehari-hari, itu sudah tentunya kita pasti akan mencari hari baik untuk membuat usaha, karena dasar agama Hindu adalah Dharma, Artha, Kama, Moksa. Dharma adalah swadharma, Artha adalah sebagai alat, Kama adalah keinginan atau kebutuhan, kemudian Moksa adalah tujuan akhirnya. Jadi artha itu sangat penting. Maka artha itu harus dicari. Untuk mendapatkan artha itu, maka ada beberapa yang harus kita hitung, yaitu salah satunya ada keberuntungan. Untuk mendapatkan keberuntungan, kita harus mencari hari baik untuk suatu kegiatan yang akan mendatangkan artha tersebut. Ada dino urip. Dino urip berbeda dengan urip dino. Jadi kalau urip dina, karo redite niku uripnya adalah 5, letaknya adalah di timur, somo adalah 4, uripnya letaknya di utara. Kalau dina urip, jadi bagaimana kita tahu bahwa hari ini urip atau tidak? Itu perlu diperhatikan untuk mendapatkan keberuntungan. Ini berbeda urip dino dengan dino urip, yang tegaskan lagi sekali. Kalau pada saat hari Minggu, maka dino yang urip adalah Kangin, Kelawaning, Kelot, Selatan, Ampura Tidang, karena berbeda dan pasar dengan Singaraja, yaitu timur dengan selatan. Itu yang urip pada saat hari Minggu. Kemudian hari Senin tidak ada dino yang urip. Hari Selasa yang urip adalah utara. Kemudian hari Rebo yang urip adalah timur dan utara. Hari Kamis dino urip adalah timur dan selatan. Perhitungan warige sangat penting karena kaitannya untuk menentukan kapan sebuah kegiatan dilaksanakan. Hal ini tentu didasari oleh keinginan seseorang yang ingin kegiatannya berjalan lancar, berhasil dengan baik, dan membawa berkah. Suksesnya seseorang mencapai tujuannya dilandasi atas dasar tahu tujuan yang akan dicapai, kemampuan melakukan kegiatan tersebut, serta pemilihan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan kegiatan itu. Selain itu, menurut keyakinan umat Hindu di Bali, jika melaksanakan suatu kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang tepat serta semestinya, maka akan berakibat buruk. Jadi, ada pakem yang dipegang oleh masyarakat apabila seseorang melaksanakan suatu pekerjaan tidak tepat pada waktunya, maka konon akan menjadi santapan batara kala. Hari Jumat dina urip adalah utara. Dan hari Sabtu dina urip adalah barat. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Kemana kita harus melangkah sehingga mendatangkan keberuntungan. Jadi kita memperhatikan dina urip ini. Ada juga yang lainnya yang disebut dengan mitra satroning dina. Kita harus menghitung. Apakah sekarang ini, di hari sekarang ini, ada keberuntungan enggak bagi kita untuk mulai kegiatan tertentu? Secara sederhana disebutkan ada mitra satroning dina. Dasarnya adalah mengetahui hari kelahiran kita, yaitu Pancawara dan Saptawara, kita jumlah. Kemudian hari yang kita tentukan itu cari juga Pancawara dan Saptawaranya, itu dijumlah.
Jadi kelahiran kita, hari yang kita tentukan ini, itu dijumlah semuanya, kemudian dibagi 4. Kalau sisa 1 adalah guru, sisa 2 adalah ratu, sisa 3 adalah lara, sisa 4 adalah pati. Kalau sisa 1 adalah guru, yaitu tertuntun, ini baik. Kalau sisa 2, yaitu ratu, dikuasai, sangat baik. Kalau sisa 3, itu adalah lara. Lara ini adalah tidak baik. Kemudian kalau sisa 4 atau habis dibagi, itu sangat tidak baik. Itu adalah gagal. Jadi Mitra Satruning Dina ini adalah menghitung pancawara dan sabdawara kelahiran dan hari yang dipakai itu. Nah, itulah salah satu atau beberapa yang Tidang kasih tahu sebagai hari baik untuk mendapatkan atau memulai suatu kegiatan tertentu agar mencapai hasil yang baik. Makanya wariga itu pina kebungkahing agama sebagai dasar daripada agama. Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh umat Hindu itu selalu mencari hari baik, dan di Bali hari baik itu dipilih berdasarkan perhitungan daripada wariga tersebut. Dewasa merupakan perhitungan siklus bumi terhadap matahari dan bulan yang nantinya mempengaruhi musim. Pauku atau penanggalan Bali adalah Nening Sasih bulan menurut Hindu. Sasih adalah Dening Sangyang Triyodasa Saksi, 13 sifat Siwa Surya Chandra. Lintang adalah Dening Dao. Tujuan dari mencari dewasa agar alam bisa mendukung untuk melaksanakan upacara. Antara Buddha Kliwon Dungulan atau Galungan ke Buddha Kliwon Pahang tidak ada dewasa yang bersifat memulai hal baru, seperti melaksanakan pawiwahan atau pernikahan, dikarenakan pada saat Kuningan dikatakan Ida Betara sudah mulai beryoga secara filsafat. Secara skala atau sosial diartikan masa rehat sejenak dari rutinitas yatnya secara berkala tersebut. Secara skala atau sosial diartikan masa rehat sejenak dari rutinitas yatnya secara berkala disebut uncal balung duasa. Dalam suatu kejadian upacara tersebut bisa dilakukan tanpa mencari dewasa ayu terlebih dahulu. Penentuan hari baik dalam budaya Bali adalah sebuah sistem yang kompleks, menggabungkan berbagai konsep seperti warika, ala ayuning dewasa, warika belok, serta siklus wuktu dan sasih. Semua elemen ini saling terkait dalam menciptakan panduan yang digunakan oleh masyarakat Bali untuk memilih waktu yang tepat dalam menjalankan berbagai upacara penting.